Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-temanku semuanya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun Pancasila tanggal 1 Juni. Sedikit ingin menyampaikan, mengajak merefleksikan kepada semua, dan untuk mengingat kembali misalnya historis dari sejarah mulanya lahirnya Pancasila itu juga perlu kita ketahui agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa ini. Jadi gini sahabat, sekitar tahun 1511 bangsa Portugis itu merebut sebuah wilayah yang namanya yaitu Malaka dan masuk ke wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, yang kemudian disusul oleh Spanyol dan Belanda dan Inggris juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Nah, di situ adalah awal dari buramnya bangsa Nusantara atau Indonesia. Sekitar tahun 1596 bangsa Belanda menyusul juga, datang pertama kali ke Indonesia di bawah kepemimpinan Houtman dan de Keyser, yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Coen yang diangkat sebagai gubernur pertama VOC. Kemudian dilanjut lagi sahabat, penjajahan Belanda berakhir pada 1942, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia karena ada serangan balik dari sekutu, dan akhirnya Jepang kalah dengan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia kala itu, bangsa Jepang atau tentara Jepang, bala tentara Jepang itu menawarkan sebuah janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dan janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, yang kemudian pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua, dan kemerdekaan tersebut atau bisa disebut kemerdekaan tanpa syarat. Jadi kemerdekaan tanpa syarat itu dituangkan dalam maklumat Gun Seikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa
dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga BPUPKI. Jadi tugas tersebut adalah menyelidiki atau mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan tersebut dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan itu khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sesi pertama tersebut ada 2 tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengajukan usulan mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5. Yang pertama yaitu ada peri kebangsaan, kedua ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, terus peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan. Namun selain secara lisan itu Muhammad Yamin juga menulis menulis untuk usulan yang pertama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno juga mengajukan usulan mengenai calon dasar negara. Yang pertama yaitu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme, peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima ada kesejahteraan sosial, keenam ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian oleh Soekarno atau Bung Karno itu disebut dengan Pancasila atau diberi nama Pancasila. Lebih lanjut lagi, Soekarno juga mengemukakan bahwasanya kelima sila tersebut dapat diperas menjadi 3 pilar atau menjadi trisila. Yang pertama ada sosio nasionalisme, 2 sosio demokrasi, dan ketiga ketuhanan. Nah, selanjutnya lagi Bung Karno pun masih bisa memeras atau masih bisa diperas trisila tersebut menjadi ekasila, yang berarti gotong royong. Selesai sidang pembahasan calon dasar negara, maka selanjutnya pada hari
yang sama 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya untuk menampung usulan-usulan yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI nantinya. Dari tiap-tiap anggota itu diberi kesempatan untuk mengajukan usulan secara tertulis paling lambat, yaitu pada tanggal 20 Juni 1945. Adapun beberapa anggota tersebut, yang pertama ada Insinyur Soekarno, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada Muhammad Yamin, dan ada Sutarjo Karto Hadikusumo, ada Maramis, juga ada Iskandar Dinata dan Muhammad Hatta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta, hanya yang berdomisili di Jakarta. Dan hasil yang dicapai antara lain yaitu disetujui terbentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, terus Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abikusumo Cokro Sujoso, ada Haji Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan sebuah muqaddimah hukum dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Tanggal 9 Agustus 45 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah sejak Jepang nyerah itu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Indonesia mengalami sebuah kesempatan yang kemudian dimanfaatkan oleh beliau-beliau itu memanfaatkan dengan cara yang pertama memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI kemudian mengadakan sidang dengan mengadakan sebuah acara
Yang pertama ada mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Nah, sebetulnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dipilih sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama itu setelah proklamasi. Mungkin sedikit refleksi mengenal sejarah, memahami kembali sejarah, membaca ulang sejarah itu bisa membangkitkan ghirah kita akan hubbul waton minal iman. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.